Cheers. Oke sobatku di seluruh Indonesia, gimana kabar kalian? Semoga malam hari ini kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan saya Kayun dari studio IQ 8 Channel. Lagi sebentar kita akan membahas tentang pesugihan tuyul. Kenapa saya membahas tentang pesugihan tuyul? Karena banyak masyarakat yang sering mengeluhkan tentang keberadaan pesugihan tuyul ini yang sangat merugikan. Biasanya ditandai dengan banyaknya uang yang hilang. Biasanya ketika ada tuyul atau ada orang yang melakukan pesugihan tuyul di salah satu tempat, biasanya di sekitar tempat itu akan banyak uang warga atau masyarakat yang hilang. Tapi hilangnya itu tidak banyak, biasanya 100, tergantung tuyulnya loh guys. Biasanya tuyul yang sekitar 1 meter dan berwarna putih biasanya mengambil uang 100.000. Kalau tuyul yang sudah warnanya hitam atau bentuknya sangat kecil dan matanya merah, itu biasanya mengambil uang banyak. Kebalikannya loh guys, yaitu uang yang diambil oleh tuyul yang bermata merah itu sekitar 1 juta. Wow. Yang jelas ini merupakan imbauan kepada masyarakat maupun warga yang misalnya ada oknum yang melaksanakan pesugihan tuyul ini, hendaknya dihentikan, atau sebelum melakukan itu hendaknya jangan sampai kita melakukan pesugihan tuyul ini, karena ini sangat berbahaya bagi kalian juga loh guys. Di samping itu dapat membahayakan diri sendiri, yaitu nyawa kita, dan juga bisa membahayakan garis keturunan kita. Dan jelas di sini ketika kita bersekutu dengan jin atau setan dan juga bisa dibilang iblis, itu sangat berbahaya sekali, karena iblis dan setan itu akan menjebak kita ke jurang yang paling dalam dan tidak bisa kembali lagi loh guys. Oke, lagi sebentar kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan tuyul. Saksikan video berikut ini. Oke, ciri-ciri orang yang memelihara tuyul biasanya terlihat dari bentuk fisiknya loh guys. Sebab pelaku pesugihan tuyul ini terkadang tubuhnya terlihat sangat kurus dan wajahnya tampak pucat. Selain itu, ciri-ciri orang yang punya pesugihan tuyul juga bisa diketahui dari kebiasaannya saat makan. Karena orang yang memelihara tuyul ini cenderung suka menyisakan makanannya, biasanya disisakan sedikit. Selain kedua ciri-ciri orang yang memelihara tuyul tersebut, masih banyak lagi ciri-ciri yang bisa menjadi tanda seseorang melakukan pesugihan tuyul. Berikut ini 20 orang yang punya pesugihan tuyul. Ciri-cirinya maksudnya guys. Yang satu, ketika berjalan terlihat seperti membungkuk. Orang yang memelihara tuyul umumnya terlihat membungkuk saat berjalan, sebab pada saat itu orang tersebut sedang menggendong tuyulnya. Wow, digendong. Yang nomor 2, suka berkeliling ke tempat-tempat ramai untuk mencari targetnya loh guys. Biasanya pemilik tuyul suka sekali berkeliling ke tempat-tempat yang ramai, misalnya pergi ke pasar, stasiun, terminal, dan ke komplek perumahan orang kaya. Yang nomor 3, menyukai benda berwarna-warni. Karena tuyul memiliki sifat seperti anak-anak, maka makhluk halus tersebut menyukai benda yang berwarna-warni. Makanya beberapa barang milik orang yang memelihara tuyul cenderung berwarna-warni loh guys. Yang nomor 4, di kamar memelihara tuyul biasanya ada bunga dan sesajian maksudnya. Seperti diketahui orang yang memelihara tuyul biasanya juga melakukan ritual tertentu. Yang nomor 5, suka menyisakan makanan. Seperti yang kita bahas tadi, tuyul tidak suka diberikan makanan secara langsung loh guys, namun lebih menyukai sisa makanan dari tuannya, sehingga pelaku pesugihan tuyul umumnya suka menyisakan makanan yang dimakannya. Yang nomor 6, ada ritual khusus
dengan ayam cemani. Biasanya orang memelihara tuyul juga melakukan ritual khusus loh guys dengan ayam cemani. Ritual tersebut dilakukan pada hari Selasa Kliwon biasanya dan pada Jumat Kliwon. Yang nomor 7, istrinya suka menyusui di malam hari atau pagi hari. Istri dari orang yang memelihara tuyul umumnya harus menyusui di waktu malam hari dan pagi hari. Yang diberi susu tersebut adalah si tuyul sebagai balas jasa karena sudah mencarikan mereka uang. Yang nomor 8, malas beribadah. Karena bersekutu dengan makhluk halus atau gaib untuk berbuat musyrik, biasanya pelaku pesugihan apapun jarang sekali beribadah. Hal tersebut juga berlaku untuk mereka yang memelihara tuyul, biasanya suka marah-marah jika diajak beribadah. Yang nomor 9, sangat pelit loh guys. Salah satunya karakter dari mereka yang melakukan pesugihan tuyul biasanya cenderung pelit dan suka perhitungan. Tapi tidak semua loh guys, sebab orang yang tersebut menilai jika uang sangat sulit untuk dicari. Yang nomor 10, berbeda dengan orang yang umumnya yang suka bergaul, orang yang melakukan pesugihan tuyul malah lebih suka menyendiri loh guys. Salah satunya alasan mungkin untuk menyembunyikan dirinya melakukan pesugihan tuyul. Yang nomor 11, jarang bersedekah harta terutama. Mereka yang melakukan pesugihan tuyul biasanya jarang sekali bersedekah harta. Salah satunya alasan karena orang tersebut sangat pelit dan merasa sulit untuk mendapatkan uang. Yang nomor 12, suka keluar sendiri di malam hari. Pelaku pesugihan tuyul biasanya beraksi mencuri uang targetnya di malam hari. Oleh karena itu, biasanya orang yang memelihara tuyul suka keluar sendirian di malam hari. Yang nomor 13, suka menukar uang receh. Wow, unik sekali. Tuyul memang biasa mencuri uang yang menjadi targetnya, tetapi biasanya hanya beberapa lembar saja. Makanya pemilik tuyul terkadang suka menukarkan uang tersebut dengan uang receh atau uang yang nominalnya lebih kecil. Yang nomor 14, terlihat kurus dan wajahnya pucat. Salah satu ciri fisik orang yang memelihara tuyul biasanya terlihat kurus dan wajahnya tampak pucat loh guys. Hal tersebut dikarenakan secara perlahan tuyul mulai menghisap energi pemiliknya sesuai dengan kontrak atau perjanjiannya. Oke, ini yang berbahaya. 15, suka tidur larut malam. Karena suka mengantar tuyul ke mana-mana mencuri uang di malam hari, maka pemilik tuyul juga tidur di larut malam. Selain itu, alasan orang tersebut tidur larut malam karena biasanya masih menghitung uang yang didapat oleh si tuyul. Wow, banyak sekali mungkin uangnya. 16, tidak memiliki pekerjaan tetap tetapi bisa membeli apapun. Pelaku pesugihan tuyul biasanya jarang memiliki pekerjaan yang tetap, tetapi bisa membeli barang apapun yang diinginkan. Sebab meski tidak mempunyai pekerjaan tetap, uang selalu ada karena diberikan oleh si tuyul itu. Yang nomor 17, suka membeli permen. Terkadang memelihara tuyul juga suka membeli makanan yang disenangi anak-anak seperti permen. Makanan tersebut nantinya akan diberikan kepada si tuyul, sebab tuyul yang memiliki sifat seperti anak-anak suka sekali dengan permen. 18, suka mengajak anak-anak bermain ke rumahnya biasanya guys. Biasanya pemilik tuyul juga suka mengajak anak-anak lainnya bermain ke rumahnya. Hal tersebut dilakukan karena tuyul juga ada yang suka dengan anak-anak, terutama anak-anak manusia, sebagai teman bermainnya. Yang nomor 19, anaknya meninggal tidak wajar. Ini yang sangat berbahaya. Di awal melakukan perjanjian dengan tuyul biasanya akan diminta tumbal, dan biasanya yang menjadi tumbal adalah anak-anaknya yang masih kecil. Sayang sekali guys. Selain itu, kematian anaknya biasanya juga tidak wajar, seperti tiba-tiba sakit dan langsung dead. Yang nomor 20, ada ruangan khusus di dalam rumahnya untuk melakukan ritual pelaksanaan pesugihan. Biasanya menyediakan ruangan khusus di dalam rumahnya, dan ruangan tersebut umumnya tertutup dan tidak bisa dimasuki sembarangan oleh anggota keluarganya yang lain. Nah, itulah 20 ciri-ciri orang yang memelihara tuyul loh guys. Hendaknya
seperti yang disaksikan tadi di video yang saya share ini, kerugian memelihara tuyul lebih besar daripada untungnya loh guys, yaitu anak yang memelihara tuyul itu bisa meninggal dunia dengan tidak wajar. Sebab bagi seorang ayah atau orang tua, anak adalah harta yang paling berharga. Oleh sebab itu, jangan sampai kita melakukan pesugihan tuyul dengan iming-iming mendapat harta. Yang pertama tadi sudah kita bahas, energi tubuh kita dihisap perlahan-lahan oleh tuyul tersebut, dan pada akhirnya kita akan jien atau meninggal dunia, dan juga garis keturunan kita akan menerima dosa ketika kita memelihara tuyul. Oke sobatku di seluruh Indonesia, sekian dulu video yang kita share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua, agar kalian itu terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif yang menginginkan sesuatu itu dengan instan. Dan pesan saya, tidak ada kesuksesan itu didapat dengan instan loh guys. Harus bekerja keras dan hendaknya dengan metode yang halal atau menurut ajaran agama. Dan terima kasih kepada sobatku di seluruh Indonesia atas like, share, dan subscribe selama ini. Dan mohon supportnya ke depan kepada IQ8 Channel agar kita bisa tetap men-share video yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, saya Kayun, mohon diri dari studio IQ8 Channel. Terima kasih.